balik lagi sama kita celotehan fantasi mainan. tapi easy. Nah, kenapa sih Bek? Lo halu nih. Lagi halu doi. Jadi hari ini kita undang guest Coco Maco. Coco maco ngatur. Dia doang yang maco gak sih? Begini kok. Jadi lagi undang Coco Maco. Nah, lagi booming nih corona ya. Tapi sebelum gue mau ngenalin diri dulu nih. Hari ini gue Olive, Gue Rebecca sama guest kita nih. Utama Sony. asik, Sony lagi. Sony, mantap jiwa. Nih, kata apa ya ini? Tahu. Nggak, kan lagi booming corona nih kok. Kalau menurut Koko nih, apa sih kok tentang corona? Sebelumnya perkenalan dulu dong. Dewi taruh dulu ya. Iya, yang dari yang dulu ya. Kenal dulu. Taruh. Background lo apa nih kamu? Tuh. Ya kan ke corona nih. Gue liat lu chill gini masih main game tapi aset lu di mana-mana ya. Iya. Nah, gimana tuh kok cara manage waktunya kok? Sony, saya Sony ya? Enggak. Terserah lu deh yang mana. Gimana tuh kok? Share dong kok. Manage waktunya ya paling waktu masih muda dulu. Kan udah tua ya. Belum. Ya kita bayar dulu waktu pas masih umur 20-an. Gitu. Lu bayar apa? Hah? Maksudnya bayar harganya. Oh. Gitu ya. Terus? Jadi kan sekarang kan udah umur 34. 34. 34 mau 35. Oke. Dulu pas 20-an itu kita bayar harganya lah. Jadi apa yang mau lakuin? Dulu kan sempat kerja sama orang. Kerja sama orang tuh cukup lama ya. Kerja sama orang tuh sekitar 2,5 tahun lah. Cukup lama ya. Cukup lama. Ada rekor itu udah setengah tahun. Nah kerja 2,5 tahun. Dari situ mulai mikir mau jadi usaha apa ya gitu loh. Itu di umur 20-an kok. 24. Lo udah bisa mikir kayak gitu. 24, 25. Apa yang bikin lo kayaknya gue harus nih punya bisnis sendiri? Pengen percepatan income pasti. Kan 24, dulu gua 24 itu pertama kali gaji itu 22.250.000 Tahun tahun 2008 2008 2,5. 22 setengah lah. Kalau hari ini ya kayak fresh graduate lah ya, Iya. yang 4 juta gitu loh. Nah kan kalau kerja sama orang kan kita udah bisa takar, bener nggak? Nah, Nah, tiap tahun naik sekian persen gitu loh. Paling bagus berapa ya kalau per tahun tuh Ya bisa sampai 20%. Itu pun itu paling bagus banget. Iya. Kalau PT Paling baik cuma banget. standar di ya kalau itu 7 sampai 12%. 7 sampai 2% ya. Iya. Pokoknya 10% lah ya. Kalau 10% kalau misalkan gaji bangsa 3 juta kan berarti kan setahun naik 300.000. setahun ya kok. Iya. Nah, mau gimana cara percepatannya gitu Oke. loh. Terus jadi yang bikin lo untuk lepas dari jadi ikut orang kerja itu karena pengen cepet income. Ya, pengen percepatan income. Itu ada faktor nggak? Maksudnya faktor keluarga kah? Faktor ini kah? Oh, ada dong. Oh, faktor ya kok. Makanya lo bisa mikir kayak gue tuh harus cepetin income gue. Iya, kebetulan dulu aku pengen nikah. Kok gue agak geli ya dengan gue itu. Aku pengen nikah. Aku pengen nikah. Kayaknya lo batas lo gue deh kok. Oh, gue ya. Agak gimana ya? Terus kok. Jadi awalnya goalnya pengen nikah lah. Gitu loh. Karena kan Umur 24 ya kok. umur 24, betul. Akhirnya nikah di umur 29. 5 tahun kok main kok. Iya, pacarannya udah lama. Dari umur 21 berarti. Gila deh. Nah, Dari lulus kuliah dong. dari lulus kuliah. Iya. Belum lulus. Udah kenal lama. Belum lulus deh, 20-an berarti umur 20-an lah. Kenal lama, gimana pengen kejar income cepat, bisa meritin anak orang kan gitu kan. Benar-benar. Nah, Nih, dari situ kepikiran. Kalau Keren, Kak Sony, guys. kalau Kak Sony, Sony diam-diam nih. Oke, kalau saya lebih satu step lebih maju daripada Tuh. Iya. artinya ya maksudnya bukan kerja 2,5 tahun tapi saya udah kerja 10 tahun. Wah, Wow. lebih lama lagi ya. Wow, ini kayak ngenyek wah. Ini adalah bajai. Tapi ya puji Tuhan karir lancar. Berarti sekarang umur berapa kok? Wah, sensitif loh kok langsung. Plus. Oh, plus. Wah, ya terserah kalian ya. Agak malu ngomong sih. Merasa terbuli. Nah terus kemudian udah 10 tahun ya usia udah oke lumayan. Ya tentu saya udah married juga, udah punya anak. Cuma
sama waktu itu namanya juga kerja sebagai karyawan, tentu income juga terbatas walaupun sudah posisi lumayan pun tetap namanya income juga segitu-gitu aja. Nggak akan kita bisa mau dobelkan atau mau lipat gandakan juga susah. Nah, bagaimana caranya? Tentu satu, orang mau buka bisnis sendiri atau orang mau melakukan sesuatu yang selain orang yang dapat dari kantor. Nah, makanya dari dasar itu ya kita akhirnya saya berubah haluan dari sebagai seorang karyawan menjadi seorang entrepreneur. Nah, kenapa? Karena di situ tujuan saya tadi untuk melipat gandakan income saya. Tujuannya apa? Ya buat keluarga saya. Istri ya kok. Betul. Khususnya untuk anak-anak, karena kan anak-anak sekarang sekolah mahal. Oke, setuju kok. Sekolah. Kalau boleh tahu, kalau itu sama kosannya kan entrepreneur jadi apa? Punya bisnis apa? Iya kok. Kita memang bergabung dalam tempat bisnis ya dengan Prudential. Ya, di mana kita di sini bersifat adalah financial advisor. Ya, khususnya untuk di bidang asuransi. Nah, itu yang kita mulai dulu dari awal. Tapi dari situ cakupannya luas. Bukan hanya asuransi aja, tetapi ada juga mungkin di sini ada mengenai kita juga bisa main di corporate ya, untuk di salon juga nanti. Selain itu juga untuk pengembangan bisnisnya juga ada. Jadi masuknya ke kategori entrepreneur ya? Ya, entrepreneur di bidang Karena financial. kalau di laporan pajak itu kita kerja lepas ya, Iya. bukan karyawan. Oh, Jadi kalau kerja lepas itu bisa bisnis dong kok ya? Bisnis, Ya betul, kan? Kalau betul. karyawan kan beda dong. Beda, betul. investment lu juga pasti enak banget lah ya? Ya, Gimana? dulu awal-awal bangun investment ya, berarti bangun aset berarti ya. Iya. Dulu bangun aset itu kita bisa dibilang kecemplung. Nah, jadi bukan dulu kan, kalau kita kan memang dulu juga nggak ngerti gitu. Maksudnya invest apa itu juga bingung kan. Kebetulan kalau gue itu lebih ke cemplung sih. Gitu. Berarti kan gue mulai Prudential itu umur 24, Udah banget ya. 25 lah ya. Jalan 2 tahun, dulu kan masih jenjang karir promotion manager kan. Nah, 2 tahun itu gue sama calon istri itu sudah mulai nyicil. Jadi 2 tahun di Prudential kita sudah sama-sama nyicil. Sorry nih gue potong. Nyicil. Sama calon itu waktu kerjanya berdua kok. Kebetulan dia masih kerja saat itu. Oh. Nah, karena kan gue pikir ini masih kerja sama orang nih. Nah, istilahnya anak orang kan. Kalau gue langsung tarik ke sini kan gimana gitu loh, ini anak orang kan, bukan suka-suka gue kan Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, tapi kita udah komitmen lah gitu loh. Jadi jalan 2 tahun, saat itu income cukup buat nyicil apartemen 1 sama mobil 1 Itu hasil lo di yang di Prudential full. Oke. Berapa tahun tuh kalau lo bisa sampai kayak gitu? Itu 2 tahun. Gila, 2 tahun 2 tahun guys. di Prudential. Jadi 2 tahun di entrepreneur ya. Itu udah bisa cicil mobil. Ya benar ya kok, mobil sama apartemen. Ya. Nah, terus Jadi kepepet kan? itu kalau udah tadi cemplung. Kepepet jadinya. Itu kecemplung loh, tadi gue gimana tuh kok? Itu karena kecemplung. Karena kesalahan dong berarti kalau Bukan lu- kesalahan. Udah mau nggak mau harus keluarin duit kan gitu kan. Oke. Nah, sisa dikit buat bisnis lagi kan Oke. gitu. Tapi kenapa insurance? Ya. Oh, insurance. Kenapa insurance ya? Kenapa insurance? Oke. Iya. Sedangkan kalau sorry to say di luaran sono Banyak orang kayak ngelihat insurance tuh Receh. anti gitu Ya, ya. ya. Dan nggak ngelihat itu sebagai bisnis, Mm-mm. sebagai mungkin sales Ya. biasa. sales. Ya. Dan credibility insurance tuh masih orang tanya banget. Tabu banget sih ya. Kalau kau sendiri kenapa? Kenapa lu mau nyemplung ke bisnis yang jelas-jelas orang itu masih samar-samar gitu? Terus kenapa lu bisa percaya banget kalau lu bakal sukses? Oke. Duluan. Sony. Oh, Sony. Sepuh. Suhu ya. Sebenarnya mau bisa apapun kalau memang berhasil, why not ya. Tapi intinya adalah kenapa saya terjun di insurance? Satu, bahwa ini satu bisnis yang berhubungan dengan resiko kehidupan. Oke. Dimana apa yang kita kerjakan itu kita punya misi. Ya, sesuatu yang kita kerjakan itu kalau punya misi itu akan mempunyai value yang kita jadi hidup. Jadi itu membuat kita, contoh misalnya, kenapa di insurance? Satu ya tentu kalau kita punya klien atau customer, menjadi nasabah kita, itu kita sudah membawa dampak yang baik buat nasabah itu. Nanti
artinya apa? Ya dia udah punya proteksi buat untuk keluarga dia dan juga untuk anak-anaknya. Nah, yang kedua ya selain kenapa di insurance, bisnis ini tidak pakai modal, ya. Dimana saya sudah pernah mengalami juga udah punya bisnis sendiri, udah punya coba untuk buka jualan alat tulis, kemudian rencana pengen buka untuk restoran, ya ayam goreng waktu itu, tapi hitung-hitung biaya yang dikumpulkan juga nggak sedikit. Terus kita hitung, kita nggak tahu apakah ini restoran bakal rame atau enggak, itu kita nggak bisa jamin. Tapi uang yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun, ya itulah itu yang Harus bakar di depan ya Pak ya? kan kita kayak buka restoran, misalnya kita nggak punya ruko, kita harus sewa aja sekarang bukan yang murah, pasti minimal 2 tahun, 3 tahun kita harus sewa. Itu adalah biaya yang kita harus keluarkan cukup besar, ya kan? Tapi ya kita nggak menjamin apakah itu bisa balik modal apa enggak. Apalagi kalau kita pakai nama sendiri sekarang, mau usaha sendiri pakai nama sendiri, itu mau booming Setuju untuk waktu lama. Iya. Biayanya juga besar sekali. Marketing cost-nya ya. Betul. Iya. Tapi kalau di sini kita nggak perlu pakai branding yang kayak gimana, kan sudah ada brandnya udah cukup terkenal dan kita udah ada sistemnya. Jadi tinggal kita jalanin saja. Lebih mudah. Dan yang terakhir yang membuat saya kenapa di bisnis, karena saya lihat orang yang sukses tuh begitu banyak di sini. Kalau yang suksesnya dikit, nah itu saya curiga. Oh bisa nggak seperti mereka? Oke. Nah kalau orang banyak berarti kan kemungkinan probabilitasnya Pak. lebih gampang. Karena sistemnya udah terbukti berarti. Nah itu aja sih. Simpel Jadi ya. Cosman itu udah kecelup-celup di banyak bisnis Jadi- lainnya. Ya Jangan udah. sembarangan celup-celup loh. Nanti celup apa? Oh, nanti istri yang nonton marah loh. Jadi mutusin di insurance itu nggak gampang ya kok, karena emang udah coba makanan, udah coba tulis, udah coba berapa hal dan ternyata nggak gampang coba itu, makanya Kalau si Kolito, Kalau Lo gue fresh kenapa grad kan? kecemplung? Enggak dong, kan sampai kerja. Oh iya, kerja 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun. Kenapa nyemplung ke Prudential? Kan karena kan kita mikir dulu tuh awal itu. Pengen usaha apa ya? Mikir. Waktu umur 24 tuh mulai mikir lah gitu. masih muda banget ya Gimana teman-teman. caranya tingkatin income lah ya, biar percepatan gitu. Mikir, ketemu mikir. Anak orang udah mau dipinang ya kok. tapi mikirnya kadang ketemu. Modal nggak ada, ya usaha apa yang beda daripada yang lain kan gitu kan, mikir nggak ketemu. Datang Prudential dari teman. Nah di posisi itu gua nggak mikir. Udah mikir ya kok. Iya. Yang penting ada duitnya. Yang dipikirin nggak dapet gitu kan, udah nggak usah pikirin dulu dah gitu kan. Nah akhirnya gua jalanin aja dulu dah gitu kan, jalanin dulu. Setiap pulang kerja gua ketemu orang satu gitu kan. Ketemu orang ngapain dulu? Cerita insurance dong pasti dong, Oke. bener nggak? Ya, awal semua kita mulai dari cerita insurance. Nah, jalan 6 bulan, income kantor gua udah kekejar setengah. Which is- 2,5 tahun itu kok. Enggak, ya income per bulan gua. Income per bulan gua dalam 6 bulan gua di Prudential sudah ngejar income kantor gua setengahnya. Which is gua kerja itu sehari cuma ketemu 1 orang. Lalu lu jalanin 2 ya kok kerja kantor. Iya dong. sama keluarga. Kita bangun jembatan dulu. Gitu, nggak langsung lepas gitu aja. Kita Iya. bangun jembatan, gimana caranya ke depan itu kita bisa fokus. Tapi kan kita perlu bumper, kita Oke, setuju. perlu biaya hidup buat ketemu orang kan itu juga perlu duit kan. Yes. Iya iya. Oh, siap, ya. Jadi 6 bulan itu gue jalanin loh kok income setengah kantor udah kekejar gitu. Kan mikir dong, nah disitu baru mulai mikir, wah berarti ada duitnya nih. Ketemu deh. Baru mikir. Dikit nyampe ketemu ya, buat temen bawa ya kok. Iya, jadi nggak usah mikir, jalanin dulu aja. Gitu. Kan masih muda, gue pikirnya Oke. masih muda, nggak punya tanggungan. Ya, kalau gue gagal masih muda, mau ngelamar kerja masih bisa. Yes. Udah jalanin aja. Jadi emang kalau untuk anak muda itu kalau mau coba-coba kenapa tidak ya pokoknya, Iya. karena masih Iya, gampang dan coba-coba. kayaknya nggak banyak orang tahu tentang insurance business. Iya, Indonesia sih. Nah, terus kan lagi booming nih kok corona. Tadi tuh gue nanya corona, tapi patahin nih Mbak Deka nih. Menurut Koko nih, apa sih pendapat Koko tentang corona? Kan banyak tuh kayak kita dengar saham turun, Bir, ini bir. turun. Bukan bir, Itu kok. enak sama yang lain. Iya, beda ya. Kan banyak tuh kayak properti semua turun, saham semua turun. Nah kan menurut hasil survei kita, Koko ini kan banyak nih aset-aset
mau ngikutnya nih kayak apartemen, emas mungkin, saham. Nah kalau turun kayak gitu, Enaknya di apa? ya solusinya gimana tuh kok? Sony dulu nih. Sony, pakar keuangan. Ya terus terang kalau misalnya ini kan sebenarnya adalah semua pun kalau mau ngomong investasi ya pasti ada ini kan kena musibah ya, maksudnya kan virus dan segala macam itu kan bukan hanya Indonesia aja tapi global ya. Sama sebenarnya ya semua akan kena dampak ya, tetapi saya rasa dampaknya sampai kapan kita juga nggak pernah tahu. Cuma pada saatnya pasti investasi pun akan saatnya turun, pasti dia akan balik lagi. Kasusnya kayak 2008 pun mengenai subprime mortgage ya, dimana investasi semua kena dampak ya, dari Amerika juga kena dampak dan segala macam, akhirnya semua investasi akan turun, tapi nggak berapa lama dia akan naik lagi ya. Bahkan tahun 98 kita lihat ekstrim, Yes. itu indeks harga saham aja itu dari turun kan sampai di bawah 1000. Nah itu, tapi akhirnya tahun 2000 mulai 2001 udah naik lagi. Ada saatnya memang ini naik turun. Gelombang ya, Pak? Gelombang. Jadi orang pada panik kayak gini Sebenarnya salah. ya kalau panik ini ya otomatis ya pasti namanya kalau orang, aku biasa orang bilang cash is the king, betul kan? Yes, setuju. Cash is the king. Tapi ya satu sisi kalau mau investasi misalnya kita punya uang pun ya taruh di saham juga oke. Karena kan saham-saham yang blue chip itu kan lagi turun, ya kan? Semua sih kok kayaknya lagi turun Ya ya. lagi turun ini waktunya kalau kalian memang ada uang ya beli aja nggak apa-apa, ya kan saham ya. Nah itu mungkin bisa lewat manapun kan bisa, ya kan? Atau mungkin ya kalau properti pun memang kalau memang pas ada uangnya juga kalian mau beli juga boleh, sebenarnya masih oke gitu loh. Karena satu sisi ya kalau kita mau properti itu salah satu investasi yang jangka panjang. Ya kan kita nggak bisa mungkin hari ini beli besok untungnya langsung gede, nggak bisa, kan butuh waktu. Nonton yang lain. Betul. Ada juga yang orang juga investasi juga ada, mereka kan banyak ya, Jenisnya. mau di deposito, mau di saham, mau di properti, ada juga mungkin ada yang juga di insurance juga ada. Kok? Ya. Kan kemarin tanya sama gue nih, dia bilang gini, kalau misalkan saham lagi turun kan time to buy dong Iya. katanya. Tapi kalau misalkan lagi warning ini, misalnya lagi keadaan lagi kayak gini, tiba-tiba kalau kita buy nih yang saham lagi turun, nah kan harus saya tarik tuh, kok ada kemungkinan nggak sih kok saham tuh kayak gitu? Nah mungkin kalau saham nggak bisa ditarik, maksudnya gimana? Jadi kata dia misalkan kita top up nih, kita kan kalau saham lagi turun kan waktu beli. Nah pas beli kan lagi butuh cash nih, lagi gencar-gencar kayak gini nih. Nah itu maksudnya lebih baiknya apakah harus di top up ke saham, atau memang Iya. kita cashnya dipegang Kalau aja? yang penting pada saat teman-teman mau top up itu adalah uang dingin, bukan uang yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu adalah uang dingin ya, yang nggak dipakai. Jadi intinya uang taruh di sana. Gitu. Jadi nggak boleh uang biaya hidup ya kalau yang sehari-hari. Ya, bukan untuk uang operasional lah, jangan. Setahun lah, Gitu. Ya. setahun depan. Karena kalau misalnya bukan dari uang personal, uang kebutuhan sehari-hari, uang dingin itu nggak masalah ya? Nggak masalah, ya. Karena dia pasti bakal naik ya dalam investasi Ya ya. sampai kapan ya kita nggak pernah tahu dampaknya ini sampai berapa lama. Cuma pasti ada saatnya pasti akan naik. Jadi didiemin aja Ya, solusinya. kalau saya tahu ya saya kaya. Iya. Betul. Gak ngapa-ngapain ya kok, Iya. nunggu aja. Nah kalau kau itu kan gimana kok? Menurut Koko? Kalau aku kan aku lagi ya. Terlalu dah kok. Nyaman lu aja kok. Kalau gua pribadi belum ngalamin yang dulu ya. Kan kita kan by history kan dulu udah pernah sebenarnya. 2008, 98, ya, udah 10 tahun kan. Gua belum ngalamin di posisi yang punya duit saat itu. Oke. Jadi nggak tahu mesti ngapain waktu itu. Gitu loh. Iya, Iya kan? masih mikir, Nah, coy. karena waktu yang zaman flu burung tahun berapa ya flu burung? SARS ya. 2001 ya? Gua masih SMA, 2004 ya? masih SMA. 2008 ya? 2004 Enggak loh, aku masih SMA loh. Flu burung tuh aku masih SMA. Beda sama SARS deh kayaknya ya. Beda. Dampaknya nggak sebesar ini ya. 9 Beda ya. Nah, saya nggak tahu tuh. Karena kan 98. nah, kan kita kan nggak dulu masih SMA, mana ngerti. Kalau sekarang kan ngerti.
Nah dulu masih SMA tuh nggak ngerti. Bahkan waktu masih yang zaman flu burung itu, gue masih ke Mega Mall, ke PV gitu ya, makan KFC. Baik aja ya, Pak. Ya, Udah flu burung nih makan KFC lagi. Pas gue beli itu harganya murah banget, kalau nggak salah 5.000, dapat 2 paket, 2 ayam, 2 nasi, 2 Habisin minum, stok makan bayangin. KFC. Kita nggak ngerti kan, kok murah banget gitu. Padahal ada flu burung. Lagi promo. Lagi promo. Nah itu waktu itu tuh flu burung. Kalau sekarang corona kayaknya belum kelihatan yang gimana ya kalau di Indonesia Iya. ya, kita belum lihat terlalu gimana. Belum ada impact gimana banget sih gitu loh. Cuman ya kita berjemur aja pagi. Katanya gitu ya, Pak ya. Banyak karena panas ya. Benar. Bisa Gosong dong, Pak. Pertanyaannya apa lagi ya? Ini pertanyaannya, kalau misalkan lo punya aset-aset yang kayak gitu kan lagi turun nih, nah lo tuh gimana ya aset-aset lo? Manage-nya. Manage-nya. Oke. Lu punya saham lu tarikin semua atau lu diemin? Atau lo gimana? Kalau sekarang kalau pegang rupiah, pegang duit ya, pegang cash ya, pegang rupiah. Posisinya kan ada orang bilang, oh pegang rupiah cash aja lebih aman gitu kan. Kan rupiah turun juga gara-gara dolar. Iya. Berarti kalau lu pegang rupiah berarti kan harganya turun juga. Secara lu punya portfolio berarti turun juga dong. Sama aja. Iya. Gitu. Jadi saatnya kalau pas lagi turun itu lu mesti beli waktunya. Gitu. Beli apa kan gitu. Bener nggak? Beli apa? Yang pasti kalau properti lu nggak mungkin beli sekarang kan. Gitu loh. Lu udah beli dari dulu sebenarnya. Dari dulu properti entah itu rumah atau apartemen, which is kondisi lagi begini pun orang kan perlu tinggal juga, Iya. perlu tempat tinggal. Dia perlu tetap bayar sewa dong. Nggak mungkin begitu virus corona terus dia nggak perlu tempat tinggal kan enggak. Murahan deh, gembel. Yang gembel Gitu. Lu tetap dapat cash flow dong. Iya. Bener nggak? Tetap dapat duit gitu loh. Kalau ngomongin masukin emas aja atau sekarang, Mas lagi naik loh. nah emas lagi turun kemarin. Oh, Nah, 3 hari. 400.000 lebih tuh. Nah, 3 hari betul-betul emas turun. Oh. Kenapa? Kok bisa? Kalau yang dari hasil gua baca ya, dari hasil yang gua baca, kenapa emas turun? Karena ada beberapa manajer aset gitu ya, yang membelanjakan dia punya emas dijual di liquid, terus dia beli saham. Oh, karena dia tahu rendah Nah, kali ya. emas turun. Di switch ya. Kan Iya. sebenarnya kan emas kan terbalik ya Iya, dengan saham ya. iya. Saham turun, emas naik kan begitu kan. Nah, ini posisinya bisa begitu. Turun dua-dua ya. Berarti kan nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Dulu zaman dulu manajer investasi mana booming kok, bener nggak kok? Iya. Sekarang aja baru kedengeran nih reksadana Karena investasi. zamannya digital kan udah bagus banget sih kok. Betul. Jadi informasi itu udah gampang didapat. Betul. Nah, kalau lagi kayak gitu, kira-kira sama bisnis Bisnis tuh Kalian ngaruh nggak? Ngefek nggak kok? Efek nggak? Silakan Mas Ali. Dulu. jadi kita pulang yuk. Nah, kebetulan karena kita di bisnis insurance, bisnis asuransi kesehatan gitu ya. Dengan adanya kondisi orang which is kalau corona kan sakit, gitu Iya. dengan sakit gitu ya. Justru orang lagi malah mencari Oke. yang namanya asuransi Oke. gitu. Jadi Ya, makin ngefeknya malah lebih bagus dong. Betul. Tinggal lu buka toko apa enggak hari ini. Oke. Gitu. Momentum Karena ya. kan ada yang bilang kerugian orang hari ini itu kan keuntungan orang lain. Betul. Jadi ini lagi keuntungan lu nih. Iya. Kenapa kita bentuk prudensial juga? Ini momentum. Karena bisnis-bisnis kan lagi pada Anjlok semua. Iya. Anjlok. Dan kita nggak nyentok nyimpen barang kan, nggak Iya. bakal di penjara. Iya. Lu lagi nyindir siapa nih? Jadi kita nggak bakal di penjara. Benar-benar. Iya, kalau aku sih sama dong kok, berarti kan sama-sama di bisnisnya ya. Ya, kalau menurut saya sih ya kan tadi kembali ya, maksudnya ya memang ini semua kan berubah dengan resiko kehidupan, betul ya. Memang momennya saat ini dan kita sebenarnya orang punya perlindungan yang cukup pun itu sebenarnya perlu karena kadang setiap orang punya insurans itu kadang hanya sekedar buka, ya kadang nggak sesuai dengan kebutuhan dan lifestyle keluarganya gitu. Jadi tugasnya kita adalah sebagai financial advisor kita memberikan ini loh menurut kita perlindungan keluarga kamu harusnya seperti ini ya dengan lifestyle kehidupan keluarga kamu seperti ini sehingga kita memberikan advice ke dia. Keputusan tetap di nasabah apakah dia mau ambil atau enggak itu kembali ke nasabah karena Jadi ada risiko di unsur mana pemaksaan ya, Pak, ya? betul di mereka gitu. Kita hanya sebagai advisor dan kebetulan memang ya bisnis ini nggak pernah akan sepi
ya kan? Dengan momen seperti ini pun tetap bisnisnya akan naik, ya. Orang dunia cemas, bisnis asuransi tetap naik, ya. Dunia maju pun bisnis asuransi tetap orang membutuhkan asuransi. Wow, ini banyak Gitu. value banget ya Pak. Ya, makanya di sini bisnis itu nggak pernah mati ya. Pak? mati. Gitu. Nah, terus kalau misalnya Koko nih kan sebenarnya kalau yang kita tahu invest itu kan nggak berdasarkan emas, saham dan sebagainya juga kan bermacam-macam juga kok. Nah, invest kesehatan itu tuh perlu nggak sih kok? Kata lain investasi. Investasi itu kan nggak cuma berupa Betul. duit ya. Betul. Jadi kata lain investasi itu sebenarnya apa sih kok? Menurut Koko ya, selain uang, itu harus investasi kemana? Ya kembali deh ya, kan investasi itu maksudnya apa yang kita kumpulkan di awal, ya kan, untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik, ya kan. Nah itu bisa berarti kita investasi terhadap aset, investasi. Contoh misalnya apa yang kita lakukan sekarang ini tujuannya untuk ke depan lebih baik, benar nggak? Contoh misalnya kita mau pengen hidup kita panjang umur, ya kan, sehat, nanti kedepannya gue pengen keluarga, anak gue udah gede-gede, kemudian bisa nanti sama cucu bisa main dan segala macam, itu kan jangka panjang. Tapi itu terbentuk dari apa yang kita lakukan sekarang. Ya, contoh kita hidup sehat, ya, kita makan, kita kontrol, kemudian nggak makan yang jeruan dan segala macam. Jeruan, Indonesia people banget ya jeruan. Iya, kan, ya maksudnya itu yang kita harus jaga, sehingga ya efeknya olahraga rutin, ya efeknya apa? Ya pasti nanti ujung-ujungnya dampaknya adalah umur kita panjang, maksudnya kita lebih sehat gitu loh. Itu kan pada umumnya. Investasi ya Pak gitu. Betul, sehingga itu namanya juga investasi di kesehatan. Coba kalau kalian makan sembarangan, ya, apakah tujuan kalian tercapai sana? Kan enggak. Gitu. Makanya investasi itu ya kita apa yang kita lakukan sekarang, itu dampaknya adalah nanti, hasilnya nanti gitu. Itu contoh investasi di kesehatan. Nah, makanya ada juga orang yang melindungi investasi ini perlu, yaitu apa? Yaitu mulai dari insurance. Gimana sih kok caranya kalian bisa tentram ya? Kayak hotel aja tuh. Kalau tentram tuh dia yang 3 kali 4 ya udah. Bukan. Pokoknya Di Jogja tuh ada hotel. dia juga kalimat hidup. Oke. Nah, gue mau nanya nih, jadi menurut Koko gimana sih untuk Milenial ya. milenial nih? Kan virus corona ngaruh banget ke bisnis-bisnis yang gak stable. Jadi mereka gimana nih dalam kerjaan? Sarannya tuh apa sih? Dalam pekerjaannya mereka. Iya, kan bisnis lagi pada gak stabil banget. Sarannya Koko tuh gimana sih? Buat nanggapin masalah Iya, ini untuk ya. menghadapi virus Karyawan corona. apa pengusaha nih? Yang cakupannya luas nih. Iya. Iya. Ya udah. Bisnis kali ya. Bisnis. kok. Bisnis ya. Duluan? Berat namanya. Iya, berat. Berat ya kok. Profesor duluan. Gimana kok? Ya kembali lagi ini kan wabah ya, maksudnya virus ini kan memang dampak ke ekonomi. Memang apa yang kita udah lakukan ya kita lakukan dulu lah, ya kan, nggak mungkin tiba-tiba switch ke yang lain. Memang ya yang penting adalah ya kita ini kan tentang kesehatan dulu yang kita pentingkan. Artinya apa ya, kita harus jaga diri dulu ya sama keluarga kita harus ikutin instruksi, harus bersih, lingkungan yang sehat, jaga makanan dan segala macam, itu dulu yang penting, ya kan. Nah kalau bisnis ya memang kita lakukan apa yang kita bisa maksimal kita lakukan. Artinya ya semua akan kena dampak pasti. Ya, tapi percayalah bahwa itu nanti kalau misalnya kita bisa ini sudah lewat, maka bisnis juga akan bertumbuh dengan sendirinya. Ya langkah seperti apa supaya bisnis ini bagus gimana ya, itu cakupannya luas banget gitu, tergantung kita apa yang kita lakukan, karena kan bisnisnya masing-masing dan kalian mungkin akan lebih tahu bagaimana harus mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kalau kau itu sendiri kenapa sama? Kalau saya paling breakdown dulu kali ya, maksudnya apa yang bisa lo lakuin, maksudnya dengan situasi seperti ini kira-kira apa aja yang bisa bikin nilai lu bertambah. Contoh misalkan lu punya cash money atau apa, ya lu bisa beli saham gitu, lu cicil aja saham, setiap turun beli kayak gitu loh.
Berarti bandet dong kalau uang di sana. Kan nggak pakai. Oh, itu kan uang dingin jadi tadi lo ya, harus oh, analisa iya, dulu iya, nih, iya, iya. lu punya portfolionya apa, kira-kira bisa pakai momentumnya nggak, kondisi sekarang, momentumnya bisa diambil nggak, gitu loh. Itu kan dari segi keuangan. Kalau dari segi bisnis, ya lihat peluangnya apa, gitu. Kalau kita di insurance ya kita lihat peluang, oh orang pada khawatir nih gitu loh, berarti kita harus lebih banyak campaign kan, lebih banyak keluarin campaign, Prudential ada cover corona dan sebagainya gitu loh. Jadi balik lagi ke orangnya sendiri, dia harus bisa mulai ngelis sih, mulai mikir mesti ngapain ya. Bisa filter sendiri ya. Iya, mana yang bisa lu kerjakan, mana yang nggak bisa dikerjakan. Oke. Gitu. Kenapa? Percuma, kan corona kan musiman kan. Iya. Mungkin beberapa bulan lagi mungkin dia akan sudah membaik kan. Ya, semoga ya kok ya, semoga di beberapa bulan lagi ya tadi ya, semoga beberapa bulan lagi baik, kita juga kemana-mana enak. Tapi sebenarnya ada untungnya juga loh corona ini. Jakarta nggak macet loh, Iya. gue kemana-mana enak banget. Jakarta nggak macet cuy. Yang sekolah libur, gue harus bangun pagi, enak gue sekolah, itu enak banget gitu loh. Udah Jadi punya anak ya? udah. Aduh, Jadi banyak minus plus ya. Nah, mungkin kita sampai sini dulu ya, karena cowok-cowok ini sibuk, waktunya terbatas banget. Padahal masih banyak yang mau dikorek. Masih banyak yang mau dikorek, jadi tetap ikutin kita. Nanti kita bakal terus kasih Updates. update jadi download. Oke, ikutin terus, subscribe di YouTube Dan follow Instagram kita di sini. sama di Spotify. Oke, see you next time. Bye. Bye. Dah. Download.